Ujian DNA Eropa AC Milan. Halo Rossoneri, selamat datang kembali di Pojok Rossoneri, tempatnya para fans AC Milan mendapatkan update terbaru seputar klub kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas hasil drawing Liga Champions 2024-2025 yang pastinya membuat detak jantung kita semua berdegup kencang. AC Milan akan menghadapi tim-tim besar Eropa, termasuk Raja Liga Champions, Real Madrid. DNA Eropa Milan akan diuji habis-habisan di musim ini. Mari kita bahas lebih dalam. Di Grimaldi Forum Monaco, pada hari Kamis 29 Agustus 2024, drawing Liga Champions 2024-2025 resmi digelar. Dengan melibatkan dua legenda sepak bola, Gianluigi Buffon dan Cristiano Ronaldo. Undian ini menandai era baru Liga Champions, di mana format fase grup resmi dihapuskan. Sebanyak 36 tim kontestan akan bergabung dalam satu klasemen besar yang disebut League Pace. Di babak ini setiap tim akan menjalani 8 pertandingan, 4 di kandang dan 4 lagi di tandang. AC Milan sebagai salah satu wakil Italia akan menghadapi sejumlah raksasa Eropa. Di antaranya, mereka akan bersua Liverpool di San Siro dan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Ini adalah tantangan berat bagi Rossoneri, tetapi seperti yang dikatakan Wakil Presiden Kehormatan AC Milan, Franco Baresi, Milan harus selalu berpikir untuk menang, baik di dalam negeri maupun di Eropa. Pertemuan dengan Liverpool selalu membawa kenangan tersendiri bagi Milanisti. Siapa yang bisa melupakan final Liga Champions 2005 di Istanbul? Itu adalah salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah Milan, ketika mereka harus rela melihat Liverpool melakukan comeback luar biasa setelah unggul 3-0 di babak pertama. Pertemuan ini tentu akan menjadi ajang pembuktian dan mungkin balas dendam. Namun ujian terbesar mungkin datang saat Milan bertemu dengan Real Madrid, klub yang telah meraih 15 trofi Liga Champions, terbanyak di antara klub manapun, akan menjadi lawan tangguh di babak League Pace ini. Menariknya, Madrid saat ini diasuh oleh Carlo Ancelotti, legenda Milan yang membawa kita ke puncak Eropa pada tahun 2003 dan 2007. Tidak hanya itu, Madrid juga diperkuat Kylian Mbappe, pemain yang semasa kecilnya sangat mengidolakan Milan. Sebuah ironi yang menarik untuk disaksikan. Ini adalah ujian sesungguhnya untuk DNA Eropa yang selalu kita banggakan. Milan memiliki sejarah panjang dan sukses di kancah Eropa. Namun dalam format baru ini, setiap pertandingan akan menjadi krusial. Franco Baresi menegaskan bahwa Milan memiliki pemain-pemain berpengalaman di level internasional yang bisa menjadi keuntungan tersendiri. Dengan pemain-pemain seperti Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, dan Samuel Chukwueze, Milan memiliki potensi besar untuk mengarungi tantangan ini dengan sukses. Jadi Rossoneri, siapkah kalian melihat AC Milan menghadapi raksasa Eropa dan membuktikan bahwa DNA Eropa masih mengalir kental dalam darah klub kita? Tantangan besar sudah menunggu, dan kita sebagai fans harus terus mendukung dengan sepenuh hati. Kabar berikutnya adalah AC Milan kembali menghadapi kritik tajam setelah kekalahan mereka dari Parma. Selain masalah di lini pertahanan yang sudah menjadi perhatian sejak awal musim, keputusan manajemen untuk tidak merekrut penyerang tambahan menjadi sorotan tajam. Media Italia, khususnya Milan News, mempertanyakan ketergantungan Milan yang terlalu besar pada Alvaro Morata sebagai mesin pencetak gol. Pertanyaannya, siapa yang bisa diandalkan untuk mencetak gol ketika Morata tidak ada? Memang benar, Christian Pulisic dan Rafael Leao
adalah winger yang sangat berkualitas, namun mereka bukanlah penyerang tengah yang bisa diandalkan untuk mencetak gol secara konsisten. Hingga saat ini, manajemen Rossoneri belum menunjukkan tanda-tanda untuk merekrut pelapis yang sepadan bagi Morata. Kini dengan cedera yang dialami oleh Morata, keputusan untuk tidak mendatangkan para striker tersebut terlihat sebagai langkah yang bisa berujung penyesalan. Tanpa kehadiran Morata di lini depan, Rossoneri terpaksa mengandalkan Noah Okafor dan Luka Jovic. Meskipun kedua pemain ini berbakat, mereka lebih cocok berperan sebagai pemain pengganti atau mungkin diduetkan dengan penyerang lain, bukan sebagai ujung tombak utama. Zlatan Ibrahimovic juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa langkah ini bisa menghambat perkembangan pemain muda di Akademi Milan, khususnya Francesco Camarda, yang dianggap sebagai talenta besar untuk masa depan. Dengan jadwal padat dan lebih dari 50 pertandingan yang harus dilalui musim ini, keputusan manajemen untuk tidak merekrut penyerang berpengalaman bisa menjadi kesalahan yang harus dibayar mahal oleh AC Milan. Kabar berikutnya adalah dua kabar besar yang mungkin akan membuat kita semua semakin antusias sekaligus terkejut menghadapi musim yang akan datang. Jadi simak baik-baik sampai akhir. Pertama kita mulai dengan kabar yang sudah lama ditunggu-tunggu, Tammy Abraham. Striker yang pernah menjadi momok bagi pertahanan Serie A bersama AS Roma dikabarkan akan segera tiba di Milan. Ya, kalian nggak salah dengar. Menurut laporan terbaru, Abraham sudah memesan tiket pesawat untuk terbang ke Milan. Rencananya dia akan langsung menyelesaikan proses transfer yang disebut-sebut sebagai peminjaman murni hingga akhir musim. Ini adalah langkah yang sangat menarik dari manajemen Milan, mengingat kebutuhan kita akan sosok striker tajam yang bisa jadi pembeda di depan gawang lawan. Dengan status pinjaman ini, Milan berhasil mendapatkan Abraham tanpa harus langsung mengeluarkan dana besar, namun tetap bisa mengandalkan kemampuan serta insting golnya. Dan yang lebih menarik, Abraham tetap akan menerima gaji yang sama seperti yang dia dapatkan di Roma, suatu deal yang pastinya akan sangat menguntungkan bagi kita. Tapi tunggu dulu, kabar besar lainnya datang dari lini tengah. AC Milan dan AS Roma saat ini tengah terlibat dalam persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang muda berbakat asal Prancis, Manu Kone, yang saat ini memperkuat Borussia Mönchengladbach. Kabar yang baru saja masuk menyebutkan kedua klub sudah mengajukan tawaran resmi kepada klub Jerman tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kone sudah mencapai kesepakatan kontrak dengan Milan dan AS Roma. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kemanakah hati Kone akan berlabuh? Ke Milan atau ke Roma? Ini benar-benar momen yang mendebarkan karena beberapa jam ke depan akan menjadi penentu masa depan Kone.